Perang Dunia II dan pendudukan Jepang, 1942 Mei. Perang Dunia Kedua berlangsung dari 1939 hingga 1945, melibatkan banyak negara di seluruh Indonesia. Konflik ini dimulai pada 1 September tahun 1939, ketika Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler yang menyerang Polandia, yang mendorong Inggris dan Prancis untuk menyatakan perang. Jerman dengan cepat menguasai sebagian besar Eropa Barat, sementara Jepang memperluas wilayahnya di Asia. Pada tahun 1941, Jerman menguasai Uni Soviet dalam Operasi Barbarossa, dan Jepang menyerang Pearl Harbor yang membawa Amerika Serikat ke dalam perang. Beberapa tanggal penting dalam Perang Dunia Kedua yakni 1 September tahun 1939, invasi Jerman ke Polandia, menandai awal Perang Dunia Kedua. 3 September tahun 1939, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. 10 Mei tahun 1940, Jerman melancarkan serangan terhadap Belanda dan Belgia. 14 Juni tahun 1940, Jerman memasuki Paris. 22 Juni tahun 1941, Jerman memulai Operasi Barbarossa, invasi ke Uni Soviet. 7 Desember tahun 1941, serangan Jepang terhadap Pearl Harbor menarik Amerika Serikat ke dalam perang. 4-7 Juni tahun 1942, pertempuran Midway, kemenangan penting bagi Amerika Serikat di Pasifik. 19 November tahun 1942, pertempuran Stalingrad dimulai, yang berlanjut tinggal Februari 1943,6. Juni tahun 1944, D-Day, serangan sekutu di Normandia. 8 Mei tahun 1945, Jerman menyerang tanpa syarat, menandai hari kemenangan Eropa V-Day. 6 Agustus tahun 1945, penjatuhan bom atom di Hiroshima. 19 Agustus tahun 1945, menjatuhkan bom atom di Nagasaki. 15 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan menyerah, menandai akhirnya Perang Dunia Kedua di Asia. 2 September tahun 1945, penyerahan resmi Jepang, menandai akhirnya resmi Perang Dunia Kedua. Tanggal-tanggal ini mencerminkan momen-momen krusial yang mengubah jalannya perang. Pendudukan Jepang 1942 Mei dimulai setelah Jepang mengalahkan Belanda pada Maret tahun 1942. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang ketat dan berusaha memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang. Selama pendudukan, Jepang melakukan indoktrinasi politik, membentuk organisasi pemuda, dan melatih rakyat untuk mendukung usaha perang Jepang. Meskipun menawarkan janji kemerdekaan, kebijakan ekonomi yang eksploitasi menyebabkan penderitaan bagi penduduk, termasuk kerja paksa dan kekurangan pangan. Jepang juga mengendalikan media dan membatasi kebebasan berpendapat. Namun, kekalahan Jepang di perang pada tahun 1945 dan situasi yang semakin sulit mempercepat keinginan rakyat untuk merdeka. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus tahun 1945, kekosongan kekuasaan membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, menandai akhir dari pendudukan Jepang dan awal perjuangan untuk kemerdekaan yang lebih luas. Tanggal penting selama pendudukan Jepang di Indonesia. 8 Maret tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda, menandai awal pendudukan Jepang di Indonesia. 29 Maret tahun 1942, pengumuman resmi bahwa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Tahun 1943, pembentukan berbagai organisasi pemuda dan militer, seperti Seinen untuk menggalang dukungan bagi Jepang. Tahun 1944, mulai terjadinya kekurangan bahan pangan
dan meningkatnya ketidakpuasan rakyat akibat kebijakan Jepang. 15 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, mengakhiri pendudukan. 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta yang terjadi setelah kekosongan kekuasaan akibat penyerangan Jepang. Tanggal-tanggal di atas menggambarkan perjuangan dan momen penting dalam pendudukan Jepang serta transisi menuju kemerdekaan. Revolusi tahun 1945 sampai 1950 digambarkan sebagai periode kritis yang mengarah pada kemerdekaan dan pembentukan negara baru. Adapun periode-periode pada Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1950 yakni proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 setelah Jepang menyerah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menandai awal perjuangan untuk mengukuhkan kemerdekaan. Perjuangan melawan agresi Belanda. Belanda berusaha mengembalikan kekuasaannya melalui agresi militer pada 1947 dan tahun 1948 yang memicu perlawanan dari para pejuang kemerdekaan. Peran rakyat dan militer selama periode ini. Rakyat Indonesia terlibat aktif dalam perlawanan, termasuk melalui organisasi militer seperti TNI, Tentara Nasional Indonesia, pengakuan kedaulatan pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Setelah tekanan internasional dan perjuangan yang gigih dari rakyat, pembentukan negara setelah pengaduan, Indonesia mulai membangun struktur pemerintahan dan merumuskan konstitusi untuk menegaskan identitas sebagai negara merdeka. Kesimpulannya adalah revolusi ini merupakan periode transformasi yang menggunakan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat di panggung dunia. Meskipun tantangan dan konflik internal masih akan terus berlanjut.